Perkenalkan, nama saya Gusti Ayumade Arisrinadi, nomor absen 6 dari kelas 10 MIPA 9. Bersama saya lagi di pelajaran matematika peminatan, masih di bab vektor dan di part yang kedua tentang pengoperasian vektor. Berikut adalah penjelasan materinya. Operasi pada vektor. Kesamaan dua vektor. Vektor U sama dengan V. Tidak sama dengan W. Vektor U tidak sama dengan W, dan vektor V tidak sama dengan W. Di sini dapat kita simpulkan sesuai dengan gambar yang tertera bahwa dua vektor dikatakan sama jika vektor tersebut memiliki arah dan panjang yang sama. Untuk penjumlahan vektornya ada dua aturan, yaitu aturan segitiga seperti pada gambar yang dimana titik pangkal bertemu titik pangkal dan titik ujung bertemu titik ujung, itulah hasilnya. Untuk aturan yang kedua adalah aturan jajar genjang. Di sini aturan jajar genjang sedikit berbeda dengan aturan segitiga tadi, yang dimana hasilnya bukan titik ujung bertemu titik ujung dan titik pangkal bertemu titik pangkal, namun garis yang terpanjang akan dibuat di tengah-tengah, yaitu di antara vektor V dengan vektor U, dan itulah hasilnya seperti pada gambar. Untuk sifat-sifat penjumlahan ada 4, yaitu sifat yang pertama, vektor U ditambah vektor V sama dengan vektor V ditambah U. Yang kedua, vektor U tambah V ditambah vektor W sama dengan vektor U ditambah vektor V ditambah vektor W. Yang ketiga, vektor U ditambah vektor 0 sama dengan vektor U. Untuk vektor 0 disebut 0. Yang keempat, vektor U ditambah vektor V sama dengan 0 dengan catatan vektor V dan vektor U memiliki panjang yang sama namun arah yang berbeda. Pengurangan vektor. Di sini dapat kita lihat bahwa vektornya berbentuk segitiga dan berbeda dengan yang saya katakan tadi, bahwa titik ujung bertemu titik ujung dan titik pangkal bertemu titik pangkal adalah hasilnya. Namun di pengurangan, titik ujung bertemu titik ujung itu karena dia berbeda arah di sini, yaitu vektor V dan vektor U-nya berbeda arah. Makanya garis yang baru itu menjadi vektor U dikurangi vektor V, karena vektor U dan vektor V berbeda arah. Dapat kita lihat di sini seperti tulisannya, vektor AB dikurangi vektor AC sama dengan vektor CB. Vektor U dikurangi vektor V sama dengan vektor U dikurangi vektor V. Perkalian vektor. Nomor 1. M vektor V searah dengan vektor V jika M lebih dari 0. Nomor 2. M vektor V berlawanan arah dengan vektor V jika M kurang dari 0. 3. M vektor V vektor 0 jika M sama dengan 0. Di sini dimaksudkan bahwa M dikali vektor V ya. Lalu untuk sifat-sifat perkalian skalar dengan vektor ada 4, yaitu nomor 1, M ditambah N dikali vektor V sama dengan M dikali vektor V ditambah N dikali vektor V. Yang kedua, M dikali vektor U ditambah V sama dengan M dikali vektor U ditambah M dikali vektor V. Untuk yang ketiga, Mn dikali vektor U sama dengan M dikali N vektor U. Yang keempat, 1 vektor U sama dengan vektor U, yang mana artinya itu 1 dikali vektor U hasilnya adalah bilangan itu sendiri, yaitu vektor U. Untuk contoh soalnya, tentukan pengurangan vektor berikut, di mana vektor A berupa garis lurus ke kanan dan vektor B berupa garis yang ke tenggara.
ya, ke ujung kanan, maksud saya ujung kanan atas. Jadi jawabannya berupa segitiga karena di sini. Nah, di sini hasilnya seperti ini ya, sudah terlihat pada gambar. Vektor A, ujung vektor A bertemu dengan titik pangkal vektor B, namun di sini vektor B berubah menjadi min karena kita ubah posisinya 180 derajat. Dan hasilnya adalah yang di kiri, yaitu vektor A dikurangi vektor B. Lalu yang kedua, tentukan penjumlahan vektor A ditambah vektor B ditambah vektor C berikut. Nah, vektor A berupa garis lurus ke atas, vektor B berupa garis ke samping kanan bawah, ujung kanan bawah, dan vektor C berupa garis samping ke kiri bawah, ke ujung kiri bawah. Oke, jadi jawabannya seperti kotak yang tidak seimbang ya, persegi yang tidak seimbang. Yang dimana kita letakkan A, ya pertama dulu vektor A, lalu vektor B, lalu vektor C, dan yang di bawahnya itu dibuat garis titik pangkal bertemu titik pangkal dan titik ujung bertemu titik ujung, yang dimana hasilnya adalah vektor A ditambah vektor B ditambah vektor C. Jadi materi vektor yang saya jelaskan dari part 1 hingga part kedua ini sudah selesai sampai sana saja. Yang sudah mengikuti dari part 1 hingga part ini saya ucapkan terima kasih. Dan sampai jumpa di video selanjutnya.